What if you just had one more day? What are you going to do today? If you only had half of it, what would you do differently? What about half of that? How much time have you already spent worrying instead of doing something that you love? Manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dan dilakukan oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Secara umum, pengertian manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Salah satu contohnya ketika mengatur keuangan, mengolah antara pemasukan dan pengeluaran agar tidak besar-pasak daripada tiang, merupakan salah satu pengaplikasian manajemen. Akan tetapi, manajemen bukan hanya sekedar uang, waktu pun tidak luput dari sentuhan ilmu manajemen. Menurut Siregar 2008, manajemen waktu memiliki 3 aspek penting. Yang pertama yaitu perencanaan. Rencana harus dibuat sematang mungkin karena akan mempengaruhi hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses, cara, pembuatan melaksanakan. Perencanaan yang telah dibuat harus sesuai dengan rencana. Yang ketiga, penilaian. Evaluasi kegiatan yang telah kita lakukan. Alokasi waktu merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam manajemen waktu keluarga, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19. Keluarga menjadi unit sosial pertama yang akan merasakan dampak dari pandemi. Dengan adanya kebijakan social and physical distancing yang menyebabkan kerja dan sekolah dilakukan di rumah. Ada perubahan pada durasi waktu bersama keluarga, khususnya orang tua dan anak. Menghabiskan waktu dengan anggota keluarga sebelum terjadi pandemi dan sebelum muncul imbauan social distancing hanya dapat diperoleh di sela-sela pekerjaan saja. Sedangkan pada masa social and physical distancing, justru waktu dengan keluarga semakin bertambah kuantitasnya. Selain kuantitas, kualitas hubungan keluarga pun dapat dikatakan meningkat pada masa social and physical distancing ini, karena intensitas komunikasi yang dilakukan oleh keluarga cenderung meningkat dan lebih dominan ke arah komunikasi yang positif dibandingkan negatif. Dengan menghabiskan waktu bersama keluarga yang diperoleh dari masa social and physical distancing ini, tiap anggota keluarga seharusnya dapat lebih maksimal dalam menjalankan peran masing-masing di keluarga dan membangun jembatan pemahaman yang akan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Salah satu karakteristik dari keluarga adalah adanya recognition of responsibilities atau mengenal dan memahami tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing. Tidak hanya bicara tanggung jawab finansial yang biasanya melekat pada kepala keluarga saja, tetapi juga tanggung jawab emosional. Setiap orang tentu punya versi quality time masing-masing. Ada yang bicara bukan masalah durasi, tetapi kelekatan yang dibangun. Ada juga yang berpendapat durasi sangat menentukan kualitas waktu antara orang tua dan anak. Adanya kebijakan social and physical distancing akibat pandemi COVID-19 membawa ritme baru dalam interaksi antara orang tua dan anak. Setiap orang tentu punya versi quality time masing-masing. Ada yang bicara bukan masalah durasi, tetapi kelekatan yang dibangun. Ada juga yang berpendapat durasi sangat menentukan kualitas waktu antara orang tua dan anak. Adanya kebijakan social and physical distancing akibat pandemi COVID-19 membawa ritme baru dalam interaksi antara orang tua dan anak. Aktivitas dan ritme selama masa social and physical distancing dilakukan bersama-sama akan terbiasa dilakukan pada masa selanjutnya. Orang tua dan anak akan terbiasa melakukan segala hal bersama, mulai dari belajar, berjemur di pagi hari, dan bermain bersama. Jika biasanya sebelum masa social and physical distancing membuat quality time di luar rumah dengan nonton di bioskop atau jajan di luar, setelah social and physical distancing membentuk ikatan erat antara orang tua dan anak.
Semuanya terpusat di rumah. Dengan ritme baru ini, aktivitas bersama bukan sekedar formalitas, tetapi seluruh anggota keluarga betul-betul hadir secara fisik dan batin.